Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, seperti lagu yang kami nyanyikan ya Tuhan, kami membutuhkan lawatan kasih Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Allah Roh Kudus, kami percaya Engkau hadir di sini, di dalam hati kami, di ruangan ini, di dalam kehidupan kami bersama. Tuhan, hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah. Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan melakukannya. Tuhan, berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Hari ini kita bersyukur menjadi hari Minggu yang diberkati Tuhan. Tidak terasa kita sudah di tengah tahun 2023. Ya, semua perjalanan hidup karena berkat Tuhan. Amin. Nah, hari ini adalah hari yang istimewa Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena hari ini adalah hari Pentakosta. Amin ya, Pentakosta. Saudara, Pentakosta di dalam perjanjian baru adalah satu peristiwa yang luar biasa, di mana setelah Tuhan Yesus bangkit, maka pada hari yang ke-50, yaitu 10 hari setelah naik ke surga, maka kemudian Tuhan Allah mengutus apa yang dijanjikannya, yaitu Roh Kudus yang disebut dengan penolong yang lain itu. Amin. Dan itu melawat umatnya. Tuhan mengaruniakan Allah Roh Kudus tinggal bersama umatnya. Nah, hari ini juga adalah hari yang istimewa. Selain hari Pentakosta adalah, kalau kita lihat di depan, ada saudara-saudara kita yang berbaju putih. Ini adalah saudara-saudara kita yang hari ini akan membawa anak-anaknya untuk baptisan anak. Lalu kemudian ada baptisan dewasa dan juga CD. Ya, ini 2 kali istimewa. Ya. Nah, masih dengan semangat di dalam hari ini kita memperingati Pentakosta, maka saudara sekalian, tema kita hari ini adalah berbagai karunia tapi satu tubuh. Mari kita baca dahulu firman Tuhan sebagai pengantar perenungan kita hari ini bersama-sama. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 7. Ayat ganjil saya bacakan, ayat genap silakan Bapak Ibu sekalian. 1 Korintus 12 ayat yang pertama. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ayat yang keempat. Ada berbagai pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ayat 7 bersama-sama, 1, 2, 3. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Amin. Saudara, suatu hari, beberapa tahun yang lalu, saya mau membersihkan, menata ulang kantor saya, ya, dan menata ulang lemari, ya, waktu saya masih di pelayanan yang sebelumnya. Nah, hari itu ketika saya membuka lemari saya, lemari buku-buku saya di kantor, saya menemukan ada goodie bag. Saudara tahu goodie bag? Goodie bag itu tas yang isinya biasanya oleh-oleh atau souvenir kalau kita kunjungan, begitu ya. Nah, kebetulan memang beberapa tahun sebelumnya ada tamu dari wakil university yang cukup terkenal di dunia ketemu saya. Lalu kemudian dia datang dan memberikan goodie bag ini. Brosurnya waktu bertemu sudah sempat saya baca. Lalu dia kasih goodie bag ini. Nah, waktu goodie bag ini, hari itu saya buka lemari, saya menemukan goodie bag ini. Lalu kemudian saya, mau baca lagi deh, saya keluarkan saudara. Goodie bag-nya itu indah, ya, dari kertas yang agak mahalan begitu, karena ini university yang bagus sekali. Lalu kemudian sambil saya baca, keluarkan brosurnya dari goodie bag itu, ternyata saya kaget. Kenapa saudara sekalian? Di dalam goodie bag itu, di antara brosur-brosur itu, ada hadiah.
Hadiahnya dibungkus kertas yang bagus, mewah, masih tertutup, karena memang dari sejak itu, 7 tahun yang lalu tamu itu datang, saya coba baca brosurnya yang dia kasihkan, goodie bag-nya ini belum pernah saya buka. Wah, kaget saya, ada hadiahnya sudah 7 tahun. Maka saudara, sesuai dengan tradisi di kami, maka kalau ada hadiah, maka kita panggil teman, kita harus declare, ada hadiah nih, ya, itu adalah integritas. Jadi kemudian saya panggil teman, ayo kita buka, ini apa ini? Begitu dibuka, saudara sekalian, wah, kertas kadonya itu mewah dan bagus sekali. Lalu kemudian begitu dibuka, ternyata isinya adalah coklat 1 box. Coklat 1 box. Dan coklatnya coklat yang mahal. Kotaknya mewah. Bahkan ketika kotak coklatnya dibuka, coklatnya itu satuan-satuannya itu ada logo dari universitasnya. Jarang-jarang kan gitu kan ya. Biasanya paling di kertasnya, ini di coklatnya ada logonya. Wah, mahal, kayaknya enak, bagus lagi. Tapi sayang, sudah expired, Pak. 7 tahun. Jadi saudara, apa yang terjadi? Maka di coklat itu ada tambahan putih-putih nempel di situ, ada abu-abunya, lalu ada sporanya dari jamur yang berwarna hijau. Waduh, kalau saudara jadi saya nyesel nggak? Hah? 7 tahun ada di lemari saya. Nggak dimakan-makan, baru ketahuan. Maka saya bilang sama teman saya, ini pasti enak, ini pasti mewah, mahal ini. Saya mau coba makan deh. Teman saya langsung bilang, jangan, nanti sakit perut. Jangan-jangan kalau dimakan itu COVID pertama waktu itu. Iya, ya. Terus sekalian, percuma kalau punya coklat yang mahal enak, tapi nggak bisa dimakan, betul ya? Ada hadiah yang bagus, tapi disimpan dari pakai. Saudara, mengingat hal itu saya jadi ingat dengan apa topik kita hari ini, yaitu tentang karunia rohani. Saudara, bagaimana dengan karunia rohani yang diberikan Tuhan kepada saudara? Saudara bilang, musuh, karunia rohani, apa sih karunia rohani itu? Saudara, karunia rohani di dalam ayat 4 tadi, di dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata karisma. Kata karisma itu artinya adalah hadiah pemberian yang kita terima bukan karena jasa kita, bukan karena usaha kita. Apalagi karisma ini dikaitkan dengan pemberian dari Allah Roh Kudus. Saudara, kalau coklat pembelian teman dari universitas yang bagus aja bangga rasanya. Apalagi kalau dikasih sama Allah Roh Kudus. Bersyukur enggak? Bersyukur. Itu karunia Roh Kudus. So sekalian, bukan hanya itu. Firman Tuhan kemudian juga mengatakan di dalam ayat yang ke-7, dikatakan begini, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada siapa? Tiap-tiap orang. Tiap-tiap itu siapa? Oh, pendeta Petrus saja. Guru Injilis saja. Yang lainnya enggak. Apakah itu maksudnya tiap-tiap? Setelah kalau saudara kita berpikir tentang karunia rohani, kadang-kadang kita berpikir begini. Karunia rohani ya pasti diberikannya kepada pendeta. Kepada yang melayani di depan. Kita lupa bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa karunia rohani diberikan kepada tiap-tiap orang. Amin. Kalau tiap-tiap orang berarti saudara juga mendapatkannya. Amin. Nah, tiap orang anggota tubuh Kristus mendapatkan karunia rohani. Dan kalau kita lihat saudara sekalian di dalam firman Tuhan, nanti saudara bisa membaca di dalam ayat yang ke-11. Karunia rohani itu sekali lagi karena itu adalah sebuah hadiah pemberian. Maka kewenangan memberinya adalah Allah Roh Kudus. Amin. Termasuk jenisnya apa yang berwenang menunjukkan yang ini buat siapa juga siapa? Allah Roh Kudus. Kita tidak bisa memintanya. Bukan hak kita, itu adalah penetapan dari Allah Roh Kudus. Lalu kemudian yang perlu kita ketahui saudara sekalian, bahwa karunia rohani itu sekali lagi diberikan kepada tiap-tiap orang percaya. Itu tidak ada kaitannya dengan level kedewasaan rohaninya. Artinya apa? Kalau saudara hari ini atau kemarin
baru bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, maka saudara termasuk tiap-tiap orang itu enggak? Halo? Saudara termasuk yang tiap-tiap itu enggak? Amin? Tiap-tiap itu berarti saya yang kemarin-kemarinnya hidup kurang baik, masih berdosa. Lalu kemarin sore mungkin mendengarkan firman Tuhan, lalu kemudian bertobat menangis, Tuhan ampunilah dosaku, aku mau menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadiku. Sekarang mulai sekarang aku menjadi milik Tuhan selamanya. Maka kita adalah tiap-tiap orang percaya yang dimaksud itu. Amin? Haleluya. Saudara sekalian, jadi jangan campur adukan antara karunia rohani dengan level kerohanian seseorang. Saudara, saya mengatakan ini bukan pemikiran saya sendiri. Kalau saudara membaca nanti di dalam buku-buku systematic theology, itu jelas sekali dikatakan, karunia rohani bukan karena orang di level tertentu kerohaniannya, apalagi jadi pendeta, baru kemudian dapat itu. Bukan. Saudara, setiap kita, Tuhan, Allah Roh Kudus, ketika kita percaya kepada Kristus, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Amin. Kita dilahir barukan. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Kita diberikan karunia rohani itu juga sebagai berkat yang dari Tuhan. Amin. Yang berikutnya, setiap karunia rohani itu sama bernilainya di hadapan Tuhan. Maka nanti kalau saudara baca sampai tuntas hari ini, khotbah saya tidak bisa panjang. Bahkan kalau bicara karunia rohani ini butuh 5 jam ini ceramah, gitu ya. Saudara mau duduk 5 jam? Nah, lanjutkan berarti nanti baca Alkitab. Di dalam di dalam 1 Korintus 12 dikatakan bahwa tubuh itu, gitu ya, anggota tubuh itu digambarkan seperti tangan, kaki, dan sebagainya. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Firman Tuhan berkata, semuanya sama di hadapan Tuhan. Amin. Saudara aminnya lemah, saudara nggak yakin, saudara merasa saya lebih tinggi. Semua kita, semua karunia rohani sama berharga, bernilai di hadapan Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Kadang-kadang saya itu agak minder, dianggapnya kalau pendeta itu adalah kayak Superman. Ya. Apa? Karena level rohaninya tinggi, segalanya serba bisa dan sebagainya. Saudara sekalian tidak demikian. Saudara pun sebagai anggota tubuh Kristus, menerima karunia rohani. Kalau engkau melakukannya dengan baik untuk kemuliaan Tuhan, maka itu berharga di hadapan Tuhan. Yang tidak berharga adalah kalau karunia rohaninya disimpan kayak coklat tadi. Betul enggak? Bulukan. Maka saudara, poin pertama ini menjadi penting. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Bagaimana menggunakan karunia rohani, lawang bacanya saja lemes. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Amin. Haleluya. Kita ini, tiap kita pasti memiliki karunia rohani yang dari Allah Roh Kudus. Pertanyaannya pada pagi hari ini adalah, kalau begitu, di mana karunia rohani yang Tuhan Allah Roh Kudus berikan kepada saudara? Apakah disimpan seperti coklat yang tadi saya katakan, lalu sedang bulukan, berjamur? Mari pagi hari ini kita refleksikan tentang hal ini. Hal yang kedua, saudara sekalian, ketika kita bicara tentang karunia rohani, saudara, di dalam 1 Korintus 12 ayat yang keempat tadi dikatakan, kata karunia itu kata dasarnya karis, yang artinya anugerah atau karunia, tetapi di dalam ayat ini ditambahkan dengan menjadi karismaton, adalah outcome dari hasil karis itu. Makanya kemudian ada kata karismata, ada kata karismatik kemudian. Saudara, karismaton itu bicara apa? Yaitu kemampuan yang dihasilkan dari anugerah Allah Roh Kudus yang diberikan kepada saudara dan saya, yang memampukan saudara dan saya untuk dipakai Tuhan, untuk berkarya bagi Tuhan, bagi gerejanya. Amin. Saudara sekalian, jadi ketika kita bicara tentang karunia, karunia itu punya tujuan.
Disinilah saya suka dengan apa yang dikatakan oleh Wayne Grudem. Wayne Grudem berkata begini, saudara, di dalam bukunya Systematic Theology yang terkenal itu. Dia berkata begini, karunia rohani adalah setiap kemampuan yang diberdayakan oleh Roh Kudus dan digunakan dalam setiap pelayanan gereja. Amin. Jadi kalau saudara punya coklat, kayak tadi saya punya itu, ya tujuannya buat dimakan, selesai, itu namanya konsumsi. Tapi kalau kita itu diberi karunia rohani, maka itu bukan untuk dikonsumsi, tapi di-consummation. Nah, consummation itu bahasa Inggris itu artinya apa? Dipakai untuk alat Tuhan, melakukan penyempurnaan terhadap dunia yang semakin lama semakin merosot ini. Dipakai oleh Tuhan sebagai consummation, untuk apa? Menjadi berkat buat gerejanya, membangun tubuh Kristus, menjadi gereja yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Gereja yang imannya teguh di dalam Tuhan. Amin. Saudara, di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 tadi dikatakan begini, karunia rohani tujuannya untuk kepentingan bersama. Kalau saudara membaca di dalam 1 Korintus 14 ayat 12, maka tujuan penggunaan karunia rohani itu adalah untuk apa? Untuk membangun jemaat. Amin. Membangun jemaat. Saudara sekalian, oleh sebab itu poin kedua ini penting, mari kita baca bersama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Tujuan dari karunia rohani bukan untuk saudara, karena saudara diberi karunia bisa menyanyi lalu pamer nyanyinya. Ketika saudara menyanyi, menyanyinya digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Untuk membangun. Sehingga ketika saudara menyanyi, orang merasakan Tuhan, puji Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Tadi waktu dinyanyikan lagu itu, ketika dinyanyikan dengan baik, menghantar kita menyadari bahwa Roh Kudus yang Maha hadir, hadir bersama dengan kita. Amin. Saudara, apa yang kau miliki? Saya diberikan talenta karunia rohani, berkhotbah. Maaf kalau saya khotbah itu suka jalan-jalan. Ya, kadang-kadang kamera bingung, Musa jangan jalan-jalan, betul ya? Kalau saya jalan-jalan tujuannya untuk meyakinkan saudara. Bukan saya pamer, ini loh cara saya khotbah, bukan. Betul ya? Enggak apa-apa kan jalan-jalan khotbah. Untuk apa? Karena dengan bergerak saya jadi mau meyakinkan, hey, kita punya karunia rohani. Amin. Beda sama kalau saya bilang, hey, kita punya karunia rohani. Rasanya gimana? Ya, ya nggak apa-apa juga rasanya sih. Ya. Tapi kalau saya menyampaikan ini bukan untuk pamer, ini karunia rohani saya. Tapi saya ingin melalui kata lidah bibir saya boleh meyakinkan Bapak Ibu sekalian, ini loh firman Tuhan. Menjelaskan bagaimana Tuhan ingin maksudkan. Tadi ada yang tanya, Musa kenapa lemes duduk? Saya minta maaf, saya tidur 2 jam kemarin. Ngapain Musa? Ya persiapan, lagi asik baca bukunya, berdoa untuk khotbah hari ini. Kalau itu saya lakukan apa? Itu bukan kerja keras buat saya. Ya memang talenta saya di situ, karunia rohani saya akan do my best di situ. Amin. Kalau saudara adalah yang Tuhan pakai dengan kemampuan apa? Do your best. Disitulah gereja bisa bertumbuh. Melaluinya engkau boleh melayani Tuhan. Surah Efesus 4 ayat 16. Ketika ayat 15 firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah kepala gereja. Lalu kemudian dilanjutkan di dalam ayat yang ke-16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusut dan diikat menjadi satu oleh apa? Pelayanan. Oleh pelayanan. Diikat satunya bukan oleh, Tuhan yang menyatukan, diikat-ikat sama Tuhan. Bukan. Pelayanan. Pelayanan itu membuat kita jadi satu, bukan hanya jadi satu. Lihat berikutnya yang berwarna merah. Melalui pelayanan itu juga menerima apa? Pertumbuhannya. Amin. Menerima apa? Membangun diri. Saudara bayangkan tubuh. Tadi pagi saya bilang,
Mohon maaf ya, banyak yang salah pengertian sama saya. Karena kelihatan musuh kok tambah lama tambah kurus ya, begitu ya. Ada yang bilang musuh jangan kurus-kurus, ada susah apa. Saya katakan saudara 3 bulan terakhir saya memang punya program diet. Ya. Kenapa alasannya? Ya macam-macam lah, kolesterol lah, badan gemuk ya. Saya sejak COVID itu naik gak turun-turun. Dan dengan dibantu oleh saran beberapa teman, saya berhasil turun 7 kilogram. Wih, jabu tuh ya. Boleh ya? 7 kilogram. Wah, tapi kemudian saya lihat di YouTube-nya Ade Rai. Ade Rai bilang begini, kalau kamu diet, jangan lupa latih otot. Karena kalau nggak latih otot, nanti ginjalnya bisa terganggu. Begitu katanya, ya katanya. Maka saudara sejak lihat itu saya pikir-pikir, rodok bener juga itu bahasa Prancisnya gitu saudara. Ya, rodok bener. Jadi kemudian saudara, mulai hari itu saya tiap pagi push up 75 kali. Malam hari sebelum tidur udah capek-capek pulang pelayanan gitu ya, push up 75 kali. Tapi saudara jangan bayangkan saya hebat sekali. Push up saya karena tangan saya pernah patah gara-gara panco, push upnya begini saudara. Bukan begini, megangin meja lah begitu ya. Tapi lumayan tuh 75 kali, betul nggak? Mulai ada isinya daging di sini. Lalu kemudian apa? Ngangkat barbel. 300 kali kanan, 300 kali kiri. Tapi jangan bayangkan barbel yang gimana. 2 kilogram yang warnanya oranye pink. Tapi lumayan, ada isinya, lumayan. Lalu kemudian lumayan laginya apa? Bukan kemudian ototnya yang gede. Lumayannya badan jadi seger, jadi lincah. Maka kalau lihat saudara lihat saya jalannya cepet-cepet, itu beda dengan 4 bulan yang lalu. Jalannya kalau orang Perancis bilang kelemer-kelemer. Jalannya sekarang bisa lebih cepat. Lalu kemudian saya nggak ngantuk. Hei, tubuh yang sehat, maka kemudian darahnya lancar, sarafnya lancar, maka bisa berfungsi dengan baik. Amin. Hormon-hormonnya bisa berfungsi dengan baik. Saudara sekalian, gereja adalah bertumbuh bukan karena pendetanya, bukan karena gembalanya. Kalau saudara mengharapkan gembalanya yang mempertumbuhkan saudara, saudara salah melihat gereja. Tuhan mengatakan gereja adalah tubuh Kristus. Kepalanya adalah siapa? Loh, kok diem? Kepalanya gereja siapa? Tuhan Yesus, amin. Jadi yang memberikan pertumbuhan, Kristus, yang kemudian melaluinya kita melayani bersama menjadi tubuh yang sehat dan kuat. Kalau saudara ingin gereja yang bertumbuh, maka saudara setiap kita harus menggunakan karunia rohani untuk melayani Tuhan. Amin. Wah, aminnya kurang kencang. Amin. Nah gitu, itu namanya semangat ulang tahun 25. Amin, betul nggak? Saudara sekalian, saya suka apa yang dikatakan John Calvin. Saudara bisa baca di situ, tapi saya simplified dengan kalimat saya begini. John Calvin berkata, karunia rohani itu, gitu ya, tidak diberikan oleh Tuhan kepada satu orang dikasih seluruh ditumpukan ke situ. Brek, buat Petrus deh. Kenapa saudara sekalian? Kalau Petrus itu bisa khotbah, bisa mimpin nyanyi, bisa main piano, bisa melukis, bisa ini, bisa itu, juga bisa sombong, bisa kecapean, bisa apa lagi? Bisa semaput juga saudara, semuanya saya nangani, betul nggak? Bisa apa lagi? Oh bisa macam-macam. Tubuh Kristus tidak seperti itu. Tubuh Kristus ingin adalah digambarkan oleh, dijelaskan oleh John Calvin. Kita itu jadi orang yang saling membutuhkan. Kalau saya bisa segala-galanya, maaf saya akan permisi, saya hidup sendiri aja, betul nggak? Saudara, itu karunia rohani, dipakai di dalam tubuh Kristus. Makanya saya suka di dalam apa yang dijelaskan oleh Wayne Grudem. Wayne Grudem berkata begini, gereja yang sehat akan memiliki karunia yang sangat beragam. Amin. Ada yang bisa mimpin, bisa khotbah, bisa nyanyi. Ada juga yang suka menjalankan apa? Kebersihan, ngatur-ngatur. Semuanya berkarya, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Amin. Itu tubuh Kristus. Dan keragaman itu seharusnya malah membuat kita jadi saling kerjasama. Seperti tubuh yang tadi berlatih. Amin. Maka saudara sekalian,
di dalam semangat ulang tahun kita, ayo mulai hari ini dan seterusnya, kita menjadi tubuh Kristus yang bertumbuh dan melayani Tuhan. Nah, saudara sekalian, yang berikutnya, terakhir, ketika kita bicara tentang karunia rohani, sudah menarik sekali di Korintus, Paulus menyajikan beberapa yang disebut dengan karunia rohani. Di di Roma beda lagi tambahannya, ada yang sama, ada yang enggak. Di Efesus demikian, kalau Rasul Petrus lebih simpel, dia bilang gini, karunia rohani 2 deh, ngomong sama kerja. Simpel ya, enak ya. Yang satu ngomong, yang satu kerja. Terus sekalian dengan konteks itu, pertanyaannya adalah, kalau gitu apa saja sih karunia rohani itu? Saudara, saya suka apa yang dijelaskan oleh Wayne Grudem. Dia berkata, sebetulnya yang dijelaskan di dalam Alkitab tidak membatasi hanya itu saja. Maksud dari semua ini adalah, semua ini hanyalah untuk mengatakan bahwa Allah memberi gereja berbagai ragam karunia rohani yang luar biasa, dan itu semua adalah tanda anugerah yang beraneka ragam. Karunia rohani itu bisa terjadi dari kita tidak bisa, diberkati Tuhan ketika kita menerima Tuhan Yesus, dapat karunia rohani, jadi bisa sesuatu yang baru. Nah, itu karunia rohani. Tapi Tuhan Allah Roh Kudus bisa juga memakai bakat, diberkati di dalam anugerah Allah. Allah Roh Kudus menjadikan bakat kita. Bakat itu bukan karunia rohani, bakat itu dari keturunan. Tapi dalam anugerah Tuhan bisa jadi karunia rohani yang dipakai Tuhan. Sehingga karunia rohani tidak terbatas apa yang ditulis dalam Alkitab, termasuk juga kemampuan saudara menyanyi dan banyak hal. Saudara mungkin berkata, musuh Petrus itu kayaknya punya bakat dari lahir, suka ngomong. Kalau ngomong nggak berhenti-berhenti, misalnya. Saudara, papi mami saya seorang yang sederhana, bukan seorang pendeta, bekerja seperti bapak ibu sekalian, tapi tiap minggu diberikan kesempatan oleh gereja untuk berkhotbah. Dan pada waktu papi mami saya melayani dan sebagainya, Tuhan pakai. Tapi saudara sekalian, kalau saudara bilang, mungkin gara-gara papa mamanya juga khotbah, maka anaknya dapat bakat berkhotbah. Saya harus menjelaskan saudara sekalian, minta maaf. Waktu kecil, saya itu kalau ngomong itu belepotan. Saya kalau debat sama teman saya itu kalah terus, dan akhirnya saya malas ngomong. Lalu kemudian saya itu kalau lihat mata orang, itu nggak bisa saudara waktu saya kecil. Ngelihat gini tunduk lagi kalau ngomong. Nah, itulah saya. Tapi tahun 87, Tuhan melawat saya menjadi muridnya, diselamatkan oleh Kristus. Waktu itu saya ingat sekali di tahun 87, saudara sekalian, saya diberi tugas oleh teman-teman waktu saya kuliah di IPB, kita ada PMK IPB, Persatuan Mahasiswa Kristen IPB. Saudara, kami persekutuannya itu tiap hari Minggu di satu ruangan laboratorium kimia, kuliah kimia, yang tempatnya itu kayak bioskop, yang hadir itu selupnya begitu ya, lalu kemudian yang khotbah atau mimpin pujian dibawa begini, jadi lihatnya segitu orang, jumlahnya 300. Nah, waktu saya kemudian dikasih kesempatan untuk melayani, nekat banget. Nggak pernah dilatih, tapi nekat mimpin. Nyanyinya parau, tapi nekat mimpin. Saudara bisa bayangkan, itu pertama kali saya melayani, di hadapan 300 orang saudara sekalian. Lalu saya kemudian mulai memimpin, tambah lama tambah lemes, deg-degan, dengkul saya mulai goyang-goyang. Di lagu ketiga terakhir selesai, lalu saya bilang, silakan kepada teman-teman yang mau kesaksian maju ke depan kalau mau sharing. Seperti biasa. Maka kemudian ada yang maju ke depan, lalu kemudian sharing di depan saya. Di depan sini, saya duduk di situ, lalu teman-teman ada di sana semua. Lalu kemudian rekan ini berkata begini, saudara sekalian. Hari ini persekutuannya lemes sekali. Langsung saya ciut mengkeret. Lagunya fales, tidak bersemangat pilihnya. Tambah lemes, saudara, rasanya dengkul saya hilang. Lalu kemudian setelah itu, saudara sekalian, dia mulai mengajak, ayo kita bangkit berdiri. Lalu dia pimpin dengan lagu yang seru banget. Saya masih ingat, saudara, walaupun saya nggak dendam, saya ingat. Lagunya berkata gini, dan pohon-pohon pun bertepuk, tahu ya gitu ya.
Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Asik banget semua nyanyi, angkat tangan, seru. Satu orang di situ mengkeret, yaitu saya. Habis selesai kesaksian, teman ini kemudian kembali duduk, saudara. Nggak ada kesaksian, cuma gitu doang. Ngomong begitu, nyisain satu hal apa? Si Petrus kakinya, dengkulnya hilang. Saudara bisa bayangin. Saya hari itu saya mengatakan, this is my last, my first and my last. Saya jalan ke mimbar, lemes saudara. Dan kemudian saya mimpin, bukan lebih bagus, lebih buruk. Hari itu selesai persekutuan saya katakan, Tuhan Yesus ini adalah yang pertama dan terakhir dan saya seumur hidup tidak mau melayani lagi seperti ini. Saya pulang menangis dan saya 6 bulan gak melayani apapun juga. Tiap hari saya saat teduh 1 jam, 1,5 jam, itu biasa. Di situ Tuhan bilang, Petrus, aku mau engkau melayani. Ayo melayani. Jangan meninggalkan. Itu baru awal. Ayo bersama Tuhan. 6 bulan setelah peristiwa itu saya mulai lagi melayani. Bukan hanya itu. Belum sempat 1 tahun dari kejadian itu. Maka kemudian tahun 1988 itu. Ya, jadi belum setahun dari situ. Bukan hanya mimpin pujian. Tapi Tuhan pakai saya apa? Berkhotbah. Saya masih di IPB, masih mahasiswa, bukan mahasiswa teologi ya. Hari itu kalau ada pengkhotbah, zaman dulu nggak ada handphone, nggak ada kabar, nggak ada datang, diundang nggak datang. Sudah persekutuan jalan 15 menit, pengkhotbah belum ada, maka kita pengurus harus siap-siap khotbah. Maka saya termasuk orang-orang yang harus siap. Saudara, saya menyiapkan khotbah hari ini berhari-hari, semalam sampai tidur 2 jam. Tapi kalau suruh khotbah dadakan, pembicara nggak datang, gampang nggak? Tidak. Tapi Tuhan memberkati orang-orang yang mau dipakai melayani Tuhan. Karunia rohani itu, yang tadinya tidak bisa ngomong, Tuhan berikan. Tuhan berikan kuasa, kekuatan. Saudara, kalau saya mengalami itu, saya rindu sebagai gembala, supaya saudara pun boleh mengalami. Saudara jangan beralasan, oh saya tidak punya karunia rohani. Saudara, Tuhan yang memberi. Yang punya juga jangan saudara katakan, nih saya pinter ngomong, pinter ini, pinter itu, pinter nyanyi. Tidak saudara, semua adalah dari Tuhan. Amin. Maka poin ketiga ini penting saudara sekalian bagi kita sekalian. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Temukan, latih, pergunakanlah karunia rohani yang Tuhan beri untuk melayani Tuhan. Amin. Maka saudara sekalian, kita perlu sungguh-sungguh mengevaluasi di mana coklat yang Tuhan berikan itu. Ya, jangan sampai bulukan. Saudara, di dalam komunitas iman, orang tidak dilihat sebagai objek untuk dilayani, melainkan sebagai individu yang terlibat aktif. Saudara datang ke gereja bukan untuk dilayani, tapi untuk bersama-sama sebagai tubuh Kristus melayani Tuhan. Amin. Kok jadi lemes aminnya? Amin. Puji Tuhan. Nah saudara, sebetulnya masih banyak hal yang perlu dapat dibahas mengenai hal ini. Tetapi ada satu hal yang seringkali kita lupa. Musa, kalau begitu bagaimana saya tahu karunia rohani saya? Saudara, gereja ada 2 pandangan, ada yang menganggap bahwa karunia rohani sudah selesai sejak zaman para rasul, lalu setelah itu tidak ada lagi. Ya, itu istilahnya secara teologi itu namanya cessationism. Nah, susah, kebelit. Ngomongnya aja udah susah, ya. Katanya begitu. Tapi ada juga yang beranggapan yaitu continuitism. Nah, susah juga ngomongnya. Yaitu bahwa karunia rohani tetap ada, diberikan kepada jemaatnya untuk keberlangsungan gereja terus hidup saling melayani. Saudara, gereja kita adalah menganut pemahaman yang kedua, bahwa karunia rohani masih diberikan Tuhan untuk gerejanya. Amin. Kalau gitu bagaimana caranya? Saudara, ada alat bantu, tentu tidak sempurna, ada assessment. Saudara yang ingin tahu apa karunia rohani saudara, saudara nanti pulang dari sini akan mendapatkan kartu. Saudara bisa scan QR-nya, lalu mengisi di Google Form. Ada teman kita yang pandai yang cakap di dalam karunia rohani untuk administrasi, yaitu Losus Sam sudah menyiapkan, sudah mengisinya.
Lalu setelah saudara mengisinya, kami para hamba Tuhan akan mengolahnya. Kita akan analisa, mengolah, kita akan buat bimbingan, supaya nanti seminggu dari sekarang, saudara bisa menghubungi gereja atau kami yang menghubungi, untuk kemudian kita akan beritahukan apa karunia rohaninya, kemungkinannya, ya ini kan baru adalah assessment awal, lalu kemudian kenapa perlu ada hamba Tuhan, supaya dibimbing, ya memahami hal ini, supaya kalau bisa saudara kembangkan, pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saudara tidak mengerti cara mengisinya, saudara bisa pergi ke GF kalian, Grace Family, lalu ngisi bareng-bareng, nanti biar dibantu hamba Tuhan, atau telepon ke gereja mencari kita-kita, ya rekan-rekan rohaniwan yang Tuhan pakai. Dan saudara, mari kita hidupkan karya Roh Kudus di dalam pekerjaan, di dalam hidup bergereja. Wayne Grudem mengatakan begini, sekalian dia berkata, pekerjaan Roh Kudus itu adalah cara Tuhan untuk menunjukkan eksistensinya, bahwa Tuhan itu sungguh ada. Amin. Our God is real. Our God is exist. Allah kita Allah yang sungguh nyata, hadir dan melawat umatnya. Kalau saudara punya talenta mengasihi, saudara membantu orang yang lemah mendapatkan berkat dan menyadari bahwa Tuhan, doaku dijawab Tuhan. Tuhan, saluran kasih-Mu. Engkau nyatakan, saudara ada yang memberi saya kasih sayang. Betul ya? Ketika saudara diberikan karunia konseling membimbing, saudara menolong orang yang sedang sedih hati, orang itu akhirnya merasakan bahwa Tuhan ternyata sungguh ada. Maukah saudara dipakai oleh Tuhan di dalam tubuh Kristus, di GKY Kebenaran Baru ini? Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sempurnakanlah firman Tuhan di dalam diri kami, supaya bukan hanya kami dengar, tetapi sungguh kami melakukannya. Mampukan kami Tuhan untuk menggunakan karunia rohani kami untuk kemuliaan Tuhan hidup bergereja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.